Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Masih tetap semangat belajar kan? Oke, pada video kali ini kita masih membahas mengenai bab 1, yaitu perpangkatan atau biasa juga disebut dengan eksponen, bentuk akar, dan logaritma. Tapi pada video kali ini kita akan lebih khusus ke sifat-sifat bilangan berpangkat. Materi kelas 10 SMK semester 1. Nah, untuk melangkah lebih lanjut, mari kita mengingat kembali. Apakah kalian masih ingat mengenai pengertian perpangkatan? Oke, kalau yang belum silahkan menonton video sebelumnya. Karena video sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengertian perpangkatan. Nah, perhatikan. Nah, jenis-jenis eksponen atau perpangkatan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pangkat bulat positif. Yang kedua, jika pangkatnya 0. Dan yang ketiga, jika pangkatnya bulat negatif. Oke, untuk lebih jelasnya kita bahas poin per poin. Untuk poin yang pertama, pangkat bulat positif. Nah, untuk melangkah lebih lanjut, kita pahami juga, kita mengingat kembali, yaitu tentang pengertian dan bentuk umum pangkat bulat positif. Oke, nah menurut Eicher dan Frank and Philip S. Smith di tahun 2004, nah jika diberikan bilangan real dan bilangan positif n, maka berlaku seperti ini. A di pangkat n sama dengan A dikali A dikali A sebanyak n kali. Nah, ada hal penting yang tidak boleh diabaikan, di mana A ini adalah basisnya atau bilangan pokok, sedangkan N ini adalah bilangan pangkat atau pangkatnya. Oke, nah, perhatikan bentuk seperti ini dibaca A pangkat N, disebut bilangan berpangkat dengan A disebut bilangan pokok dan N disebut eksponen atau pangkat. Contohnya, nah perhatikan 2 pangkat 4 di mana A-nya sama dengan 2 dan N-nya sama dengan 4. Maka artinya 2 pangkat 4 sama dengan 2 dikali 2 sebanyak 4 kali, yaitu 1, 2, 3, 4. Oke, soal nomor 2. Negatif 2 pangkat 2, artinya negatif 5 ini dikali sebanyak 2 kali. 1, 2. Bisa paham sampai sini? Selanjutnya, kita akan masuk ke sifat-sifat berpangkat bulat positif. Sifat yang pertama, bisa perhatikan di sini A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh soal. Tapi kita harus pahami dulu bahwa M dan N ini bilangan bulat positif dan A adalah bilangan real. Oke, nah contoh soalnya, sederhanakanlah dan tentukan nilai 3 di pangkat 4 dikali 3 pangkat 3. Jadi bisa perhatikan, A-nya sama dengan 3, M-nya sama dengan 4, dan N-nya sama dengan 3. Oke, nah 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 4 ditambah 3. Nah, 3 di pangkat 4 tambah 3 sama dengan 3 pangkat 7. Nah, dapat sama dengan 2187. Dapat dari mana? Artinya 7, 3 di pangkat 7 sebanyak 7 kali. Artinya 3 dikali 3 dikali 3 sebanyak 7 kali. Bisa paham sampai sini? Oke, kalau bisa kita lanjut lagi ke sifat yang kedua, di mana sifat yang kedua adalah A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Oke, kita langsung ke contoh soalnya. Soalnya, sederhanakanlah dan tentukanlah nilai 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 3. Nah, kita lihat dia memenuhi sifat yang ini, di mana jika pangkatnya jika ini dibagi berarti pangkatnya dikurangi, maka 5 pangkat 6 kurang 3 sama dengan 5 pangkat 3. Nah, 5 pangkat 3 sama dengan 125. Dapat dari mana? Artinya
5 pangkat 3 sama saja dengan 5 dikali 5 sebanyak 3 kali. Oke, ada hal penting yang tidak boleh diabaikan, yaitu jika lihat ini kalau kali basisnya atau bilangan pokoknya sama, berarti pangkatnya akan dijumlahkan. Dan sebaliknya jika ini pangkatnya, jika basisnya ini dibagi berarti pangkatnya dikurangi. Oke, kalau kali berarti tambah, kalau bagi berarti dikurangi. Bisa paham sampai sini? Oke, kita lanjut lagi ke sifat yang berikutnya. Nah, sifat yang berikutnya yaitu A pangkat M dikali pangkatkan lagi dengan N. Artinya sama saja dengan A pangkat M dikali N. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Oke, sederhanakanlah dan tentukan nilai 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 3. Oke. Nah, 3 dipangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 3 sama saja dengan 3 dipangkat 2 dikali 3. Oke, 3 sama saja dengan 3 dipangkat 6. Nah, 3 pangkat 6 sama saja dengan 3 dikali 3 sebanyak 6 kali, maka akan mendapatkan hasil 729. Bisa paham sampai sini? Oke, kita lanjut ke sifat yang keempat. Sifat yang keempat yaitu A dikali B dipangkatkan dengan N. Nah, pangkat N ini di luar kurungnya A dan B. Artinya A pangkat N dikali, kalau titik saja artinya dikali A pangkat M. Nah, kita perhatikan contoh soalnya. Contoh soalnya, sederhanakanlah bentuk 3A pangkat 4. Oke. 3A dipangkat 4 sama saja dengan 3 dipangkat 4 dikali A pangkat 4. Nah, 3 pangkat 4 artinya 3 dikali 3 sebanyak 4 kali sama dengan 81. Oke, sifat yang selanjutnya di mana A pangkat B dipangkat N sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Oke, kita langsung ke contoh soalnya. Oke, sederhanakanlah bentuk 2N per 3 dipangkat 3. Oke, soal jawabannya. Oke, jadi jika pangkatnya ini di dalam kurung, artinya pangkatnya ini punya semua angka yang ada. 2 juga dipangkatkan 3, N juga dipangkatkan 3, dan 3 pun juga dipangkatkan dengan 3. Artinya pembilang dan penyebut sama-sama dipangkat 3. Oke, maka 2 pangkat 3 artinya 2 dikali 2 sebanyak 3 kali sama dengan 8, dan 3 dikali 3 dipangkat 3 sama dengan 3 dipangkat 3 dikali 3 sebanyak 3 kali sama dengan 27. Bisa paham sampai sini? Selanjutnya kita masuk ke sifat yang ketiga, yaitu pangkat bulat negatif. Oke. Jika A adalah bilangan real dengan A tidak sama dengan 0, maka berlaku seperti ini. A pangkat negatif 1 sama dengan 1 per A pangkat N. Atau jika A pangkat N, maka dia sama dengan 1 per A pangkat negatif N. Oke, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Oke, soal yang pertama, 2 pangkat negatif 2. Berarti kalau untuk lihat dari sifat ini, dia sama dengan 1 per 2 pangkat 2. A-nya sama dengan 2, N-nya sama dengan 2. Berarti jika ini dia bukan bentuk pecahan di bulat positif, berarti jika pangkatnya negatif, berarti dia akan berubah jadi pecahan dan pangkatnya positif. Dan begitu pun juga dengan sebaliknya. Oke. Perhatikan bahwa 2 pangkat 2 sama dengan 1 per 4. Oke, soal yang berikut yaitu 5 pangkat 3. Nah, 5 pangkat 3 dia akan kebalikannya. Sama saja dengan 1 per 5 pangkat negatif 3. Oke, 5 pangkat negatif 3 dia sama dengan 5 pangkat 3 sama dengan 125. Dapat dari mana? Yaitu 5 dikali 5 sebanyak 3 kali. Oke, selanjutnya jika pangkatnya 0. Oke, untuk sebarang bilangan real A dengan A tidak sama dengan 0, maka A pangkat 0 sama dengan 1.
Oke, contoh. 3 dipangkat 0 sama dengan 1. A-nya sama dengan 3. Oke, soal yang kedua, di mana 2/3 dipangkat 0 sama dengan 1. Oke. Ya, sebelum kita melangkah lebih lanjut, ada hal penting yang tidak boleh diabaikan. Nah, jika sesuatu atau suatu angka yang dipangkatkan 0, hasilnya sama dengan 1. Selain dengan basisnya 0. Berarti kalau 0 pangkat 0 tidak sama dengan 1 ya, harus bilang itu. Nah, sifat-sifat bilangan berpangkat. Oke, bisa lihat. Sifat-sifat bilangan berpangkat, semua sifat yang berlaku pada bilangan berpangkat bulat positif juga berlaku pada bilangan bulat negatif atau 0, kecuali sifat A pangkat N sama dengan 0. Untuk N lebih besar 0, maka 0 pangkat negatif N sama dengan 1 per 0 pangkat N sama dengan 1 per 0. Artinya 1 per 0 tidak terdefinisi. Bisa paham sampai sini? Ada hal penting yang tidak boleh diabaikan, yaitu bilangan berpangkat bulat negatif juga disebut juga bilangan berpangkat tak sebenarnya. Oke, materi kita pada video kali ini cukup sampai di sini. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Bye bye.